Dua bayi baru lahir tewas digigit tikus di India. Festival hantu di Cina kirim salam kerabat meninggal dengan bakar kertas. Kate Middleton pamer warna rambut baru lebih blonde. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. Aksi pria merebut senjata api dari pelaku bersenjata api mendapat pujian lantaran berhasil mencegah kriminal di Alaska, Amerika Serikat. Lalu seperti apa aksinya? Ini dia berita selengkapnya. Seorang laki-laki berusia 24 tahun mendapat pujian lantaran keberaniannya. Ia dijuluki pahlawan sejati. Pria ini bertindak cepat merebut senjata api dari seorang pria mempersenjatai diri dengan senjata api di Alaska State Fair, Amerika Serikat. Sang pahlawan sejati berhasil merebut senjata api di bawah pelaku. Saat perebutan senjata api terjadi pergulatan dan menjadi tontonan warga. Seperti dikutip dari Fox News Senin 8 September 2025. Seorang pria berusia 76 tahun menangkap dan menggagalkan pencurian di Florida, Amerika Serikat. Kakek itu mengejar pelaku hingga tak berkutik. Kakek ini patut acungan jempol. Usia tak lagi muda, 76 tahun, tak menyurutkannya mengejar pelaku kejahatan. Melihat video diunggah Fox News Senin 8 September 2025, terlihat aksi kejar-kejaran. Nampak sosok pria menggunakan hoodie berlari dikejar dari belakang di dalam toko di daerah Florida, Amerika Serikat. Pria tersebut dibekuk polisi. Dilaporkan sebelum diamankan petugas, pelaku dikejar seorang pria berusia 76 tahun. Pelaku tercatat sebagai remaja. Pemirsa, sebuah truk terbakar hebat di Xiangji, China. Bodi truk nyaris terbakar seluruhnya. Sang sopir mengambil langkah cerdas, ia tancap gas menuju markas pemadam kebakaran. Sebuah truk bermuatan pine oil, cairan mudah terbakar, mendadak terbakar di jalan di Jiangxi, Cina. Api berkorbar begitu cepat. Dikutip dari Kindness Facts, Senin 8 September 2025, terlihat pengemudi tidak menghentikan laju kendaraan meminta pertolongan, meski kendaraan dikemudikannya terbakar. Laju truk semakin cepat dan mengarahkan kendaraan ke markas pemadam kebakaran terdekat. Setiba di kantor damkar, petugas langsung memadamkan api sebelum meluas. Pemirsa, dua bayi baru lahir tewas digigit tikus di India. Bayi ditempatkan di ruang steril. Pihak rumah sakit mengklaim penyebab kematian bayi karena lahir prematur. Orang tua bayi melayangkan gugatan. Dua bayi baru lahir digigit tikus di ruangan NICU, ruang yang seharusnya steril. Dua bayi meninggal dunia pada Selasa 2 September dan Rabu 3 September 2025. Peristiwa ini terjadi di salah satu rumah sakit terbesar milik pemerintah India, yaitu Rumah Sakit Maharaja Yeshwantrao, Chikitsalaya di kota Indore, negara bagian Madhya Pradesh. Dikutip dari The Independent, Senin 8 September 2025, pihak rumah sakit mengakui ada kelalaian dalam sterilisasi hingga tikus bisa masuk. Pihak rumah sakit menganggap kematian kedua bayi karena keadaan prematur saat lahir dengan berat badan di bawah normal, anemia, usus dan berbagai organ belum terbentuk sempurna.
Meski pihak rumah sakit menganggap penyebab kematian bukan dikarenakan gigitan tikus, namun ditemukan luka gigitan tikus di kepala dan kedua jari bayi. Menurut Indian Telegraph, usai tikus menggigit dan memakan korban, bayi dilarikan ke instalasi gawat darurat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ayah salah satu korban, Chavali Nagaraju Babu, melayangkan surat gugatan. Menteri Kesehatan India menginstruksikan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Sebuah mobil di Cina masuk ke dalam lubang tanah atau sinkhole. Detik-detik mobil terperosok ke dalam sinkhole terekam kamera. Melihat video pendek yang diunggah akun @weather Senin 8 September 2025, terlihat rekaman dashboard kamera merekam detik-detik sebuah mobil yang terperosok di lubang tanah atau sinkhole di China. Dilaporkan 4 penumpang dalam kendaraan berhasil diselamatkan. Lubang sinkhole diberi garis pertanda tidak bisa dilewati. Petugas setempat menyelidiki penyebab pasti jalan bisa ambruk dan menelan sebuah mobil. Pemirsa, festival hantu di Cina dikenal sebagai Festival Hantu Lapar atau Festival Zongyuan, jatuh pada Sabtu 6 September 2025. Konon, malam festival hantu, roh-roh dan arwah leluhur datang ke alam manusia dan bisa dikirim salam dengan cara membakar kertas. I'm grounded from swimming in this month because my parents say, water goes my pull me under. Festival hantu di China dikenal sebagai Festival Hantu Lapar atau Festival Zongyuan, jatuh pada Sabtu 6 September 2025, merupakan puncak dari bulan hantu. Festival ini dirayakan hari ke-15, bulan ke-7 kalender lunar Cina, dipercaya roh-roh leluhur dan arwah mengunjungi alam manusia. Konon, saat malam festival hantu, orang-orang dapat mengirim salam kepada kerabat yang sudah meninggal dengan cara membakar kertas. Penduduk lokal membakar persembahan kertas di kaleng di tepi jalanan. Makanan seperti tahu dan tauge mudah dikunyah, ditawarkan untuk menghormati leluhur dan menenangkan arwah-arwah berkeliaran. Tradisi ini masih dipertahankan. Di Indonesia dikenal sebagai sembahyang Ciyoko atau sembahyang rebutan atau sembahyang hantu kelaparan. Puncak ritual tradisi Tionghoa ini adalah saat sesaji berupa makanan dan kertas dibagikan atau diperebutkan masyarakat yang membutuhkan. Guaizi, Hungry Ghost Festival is when the gates of hell open and ghosts wander around Hong Kong. Also known as 7月14 or Yu Lan Ji. I'm grounded from swimming in this month because my parents say, water goes my pull me under. Perancang busana asal Italia Giorgio Armani meninggal dunia pada Kamis 4 September 2025 waktu setempat. Giorgio Armani tutup umur di usia 91 tahun. Perancang mode tingkat dunia asal Italia, Giorgio Armani, meninggal dunia pada Kamis 4 September 2025 waktu Italia. Pendiri Armani Group tutup umur di usia 91 tahun. Kabar duka ini disampaikan melalui akun Instagram Giorgio Armani, @GiorgioArmani. Dengan duka tak terhingga, Armani Group mengumumkan berpulangnya sang pencipta, pendiri sekaligus penggerak yang tak kenal lelah, Giorgio Armani. Demikian pemberitahuan disampaikan. Semasa hidup, Giorgio Armani akrab disapa sebagai Il Signor Armani. Armani menggabungkan bakat desainer dengan kecerdasan seorang pengusaha. Memimpin perusahaan menghasilkan sekitar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.
Ia sakit dan terpaksa absen dari peragaan busana grupnya di Milan Men's Fashion Week pada Juni 2025. Ini kali pertama dalam karirnya beliau absen dari acara peragaan busana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Putri Wales Kate Middleton tampil dengan warna rambut baru saat bersama Pangeran Wales. Pangeran William mengunjungi Natural History Museum di London, Inggris. Rambut panjang Middleton lebih terurai bergelombang dengan warna lebih blonde. 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant. Putri Wales Kate Middleton memamerkan warna rambut baru saat bersama Pangeran Wales, Pangeran William mengunjungi Natural History Museum di London, Inggris pada Kamis 4 September 2025. Ibu tiga anak itu tampil memukau dan berbeda dari penampilan sebelumnya. Middleton tampil dengan rambut terurai bergelombang lebih panjang dan warna lebih terang. Tahun lalu, Middleton sempat tampil dalam video pendek berisi pengumuman dirinya bebas dari kanker usai menjalani kemoterapi preventif. Terlihat rambut Kate berwarna coklat gelap. Saat musim panas di Wimbledon 2025, masih dengan rambut brunet menjadi ciri khasnya. Saat ini, perubahan ke warna rambut blond membuat tampilan Kate Middleton lebih segar. Pemirsa, informasi selanjutnya saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Mata Dunia. Mencari makanan halal terutama saat Ramadan cukup jadi tantangan di negara-negara dengan minoritas populasi muslim termasuk Amerika Serikat. Namun sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabiha bisa jadi solusi. Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabihah was founded in the West because it was very, very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal. And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Zabihah akan merambah pasar pengguna jasa antar makanan dari restoran maupun supermarket di Amerika Serikat yang diprediksi jumlahnya akan terus melejit hingga 2028 menurut pantauan Statista. Dari total pengguna sebanyak 310 juta pada 2024 menjadi 365 juta pada 2028. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis, Andy Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place.
People want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad pendiri Zabihah menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabihah for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims in Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pemirsa, para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon ditebang beserta jamur miselium untuk membuat batu bata sangat kuat dan ramah lingkungan. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very strong brick. Its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shafa, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in. Because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Dunia. Terus ikuti informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.